Waduh. Wah, Mas ya? Mas. Boleh kalau dinamain sudah mana? Ngantum itu. Oke, foto bersama, Ki. nanti. Ya, bentar. Ayo foto dulu, teman-teman. Tanda tangannya. kita itu berprinsip bahwa tidak ada kesempurnaan dalam berorganisasi. Aktif ngomong, nggak aktif kan? Enggak, bukan bayar dulu. Saya kok bayar dulu ini, kan? Cuma jadi Cilacap, ya jadi lo mau kemana? Keluar dari kampus ya, saya mau itu ikut tabarukan itu, sampai nggak ikut, enggak negara dulu itu untuk hakam Al-Juwaini kepada ayahnya Abu Abdillah bin Muhammad Al-Juwaini. Ayahnya Abu Abdillah Muhammad Al-Juwaini ini belajar kepada Abu Bakar ya, Al-Qaffar Asy-Syashi. Al-Qaffar Asy-Syashi ya itu belajar kepada Ibnu Suraid Al-Qadi Al-Baghdadi. Ibnu Suraid belajar kepada Abu Qasim. Syekh Abdul Qasim ini belajar kepada Abu Ibrahim Al-Marwazi. Abu Ibrahim Al-Marwazi itu kemudian belajar kepada di antara gurunya adalah Al-Muzani. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arkanul Islam, sebagian ulama memberikan penjelasan karena yang dinamakan rukun itu adalah sesuatu yang masuk dalam bagian ibadah dan tidak sah jika ditinggalkan. Begitu kan? Itu namanya rukun. Kalau nanti kita bicara tentang rukun sholat, di antara rukun sholat itu ada apa? Baca takbiratul ihram, ya, kemudian berdiri bagian mampu baca al-fatihah, itu rukun. Itu masuk dalam bagian sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Ya, sehingga ketika kemudian dikatakan di sini arkanul Islam, rukun-rukun Islam, ya, itu artinya jika orang yang meninggalkan maka tidak sah Islamnya, begitu kan? Tapi padahal tidak demikian, ya. Tidak demikian. Orang yang tidak sholat tetap dikatakan muslim, tapi apa? Fasik, berdosa besar. Orang yang tidak puasa tetap dikatakan muslim, meskipun dikatakan berdosa besar. Sehingga kemudian ada yang memberikan kritikan, ya, dengan mengatakan sebetulnya yang dimaksud di situ adalah hal-hal yang dasar dalam agama Islam. Ya, tapi kita kan sudah lumrah untuk mengatakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ya. Faslun arkanul iman sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Saya enggak menjelaskan ya, karena saya kira sudah sering kita menjelaskan penjelasannya ya, untuk rukun Islam dan rukun iman, ya. Faslun wa ma'na la ilaha illallah
la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Dan makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah dengan benar dalam keberadaan ini kecuali Allah. Kenapa ditambah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah? Ya, tidak ada yang berhak disembah dengan benar dalam keberadaan ini kecuali Allah. Kenapa ditambah ya dengan benar? Karena ada sesembahan yang disembah dengan tidak benar. Itu maksudnya. Sehingga kemudian para ulama memberikan apa? Tambahan bihaqqin. Ya. Orang yang menyembah berhala, dia sembah berhala itu kan. Ya. Orang yang menyembah sapi, ya, dia sembah sapi itu, tapi kan penyembahan yang tidak benar. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, artinya apa? La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Ya. Di dalam keberadaan kecuali Allah. Itu artinya apa? Tidak ada yang boleh kita ibadah kepadanya, ya, kecuali hanya kepada Allah. Apa arti ibadah itu? Merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Faslun alamatul bulughi salatun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Tamamu 15 sanatan bidzakari wal untha. Sempurnanya umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ini jika laki-laki dan perempuan itu tidak haid sebelumnya atau tidak keluar mani sebelumnya. Karena ini bagi anak-anak yang tidak pernah keluar mani sebelum 15 tahun, tidak pernah haid sebelum 15 tahun. Ya, dia tidak pernah mengalami itu, maka dihitung baliknya kapan? Ketika umur 15 tahun, sempurna 15 tahun, belum, bukan menginjak 15 tahun, tapi apa? Kalau sudah genap 15 tahun, ya, itu baru dikatakan dia apa? Balik. Meskipun tidak pernah haid dan tidak pernah keluar mani. Ya, ini ciri yang pertama. Walihtilamu bidzakari wal untha li 9 sinin. Yang kedua adalah mimpi atau mimpi sebetulnya ya. Mimpi dengan keluar mani bagi laki-laki dan perempuan ketika umur 9 tahun. Ya, ketika umur 9 tahun. Karena sebetulnya keluar mani tidak harus dengan mimpi kan, bisa dengan cara yang lainnya. Cuma biasanya anak itu dikatakan balik kalau kemudian dia pernah mimpi basah, istilahnya begitu kan. Bisa jadi keluar mani itu dengan cara yang lainnya. Tapi kapan? Apa itu? Minimal umurnya anak itu keluar mani disebutkan di sini umur 9 tahun. Ya, berarti 9 tahun itu memungkinkan anak untuk keluar mani. Wal haidu lil untha bi 9 sinin. Ya, dan yang ketiga ini bagi perempuan saja. Ya, apa itu? Keluar darah haid ketika dia umur 9 tahun. Jadi kalau sudah umur 9 tahun keluar darah, maka darahnya itu dimungkinkan yang keluar adalah darah haid. Jadi dari sini bisa disimpulkan untuk anak laki-laki tanda dia balik adalah satu dari 2 hal. Apa itu? Umur 15 tahun atau keluar air mani. Kalau untuk perempuan satu dari 3 tanda. Apa itu? Umur 15 tahun atau keluar mani atau keluar darah haid. Salah satu di antara 3 itu. Tidak harus 3-3-nya. Ya. Itu baru dikatakan kemudian dia lahir. Kitab Thaharati. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat dibolehkan istinja dengan batu. Ya, ini kita bicara istinja dengan batu. Ya. Samaniyatun ada 8. An yakuna bitalati ahjarin. Yang pertama dilakukan dengan 3 batu. Berarti 3 butir batu. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan 1 batu
yang mempunyai 3 sisi. Yang penting kan 3 gitu kan. Ya, karena tidak boleh kemudian satu batu kemudian dipakai sisi-sisi itu terus 3 kali. Itu nggak benar itu. Ya, kenapa? Karena batu yang sudah kena najis kemudian didagangkan lagi ya tambah najis kan. Makanya dikatakan 3 batu itu biar apa? Sekali batu yang dipakai itu kemudian dibuang, ambil batu lagi, kemudian dibuang, ambil batu lagi, kemudian dibuang. Atau 3 batu yang punya 3 sisi. Ya, bisa aja kan sisi yang sini, kemudian sebelah sampingnya, kemudian sebelah sampingnya lagi. Bisa. Wa ayyunqil mahalla. Yang kedua, batu tersebut bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Membersihkan di situ meskipun masih ada bekasnya. Karena kalau dengan batu itu tidak seperti dengan air, pasti ada bekasnya. Sehingga kadang kalau kemudian itu ada buang air besar, mungkin ada bekasnya, ada sedikit baunya kan, nah, itu tidak masalah, dimaafkan. Wa alla yajibban najasu. Yang ketiga, najisnya tidak kering. Kalau najisnya sudah kering, maka tidak sah istinja dengan batu. Ya, harus masih basah. Wala yantabila. Yang keempat apa itu? Dan tidak pindah dari tempat keluarnya najis. Tidak pindah. Artinya kalau itu adalah buang air kecil, buang air kecil itu kalau untuk laki-laki kan ada tempat keluarnya itu. Kalau kemudian keluar sampai melebar ke bawah, ya, ke bagian bawah dari helmnya, dalam bahasa bikinnya hasafah itu kan, nah, itu maka tidak cukup dengan batu, harus dengan air. Kenapa? Karena sudah pindah dari tempat keluarnya. Wala yatra'a alaihi najasun akhar. Dan tidak kena najis yang lainnya. Ya, tidak kena najis yang lainnya. Kena najis yang lainnya itu bisa jadi kemudian ya orang pakai air atau kena air sehingga kemudian najisnya itu kena air yang di luar. Ya, itu berarti apa? Jatuh alaihi najasun akhar, air yang najis. Ya. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan tidak keluar dari safhah itu. Safhah itu adalah kalau orang berdiri, pantatnya yang nempel itu namanya safhah. Bukan lubang, kan ada lubang pantat, ada kalau kita berdiri ada pantat yang nempel begitu, itu namanya safhah. Tidak lebih dari itu. Kalau sudah lebih dari itu, maka harus dengan air. Wa hasafatahu, ya, tidak lebih hasafahnya. Hasafahnya tadi itu helmnya, tidak lebih daripada helmnya, nantinya tidak keluar. Ya. Wa alla yusibahu ma'un, ini juga disebutkan, ya, dan tidak dikenai air. Nantinya tidak terkena air. Kalau sudah kena air ya sudah kemana-mana kan, nantinya tidak cukup dengan batu. Wa antakuna al-ahjaru qahiratan, ya, dan batu yang dipakai adalah suci. Dalam bab bersuci itu sebetulnya ada 3 hal yang harus kita pahami. Ada yang namanya istinja yang kita bahas sekarang itu. Istinja bisa dengan air, bisa dengan batu. Ada yang namanya istinza. Istinza, ya, istinza itu apa artinya? Membersihkan percikan najis yang kena badan kita, itu namanya istinza. Istinja, istinza. Ada yang terakhir, yang ketiga adalah istibro. Istibro itu apa? Mengeluarkan sisa buang air kecil yang masih ada di dalam. Iya, kan ada sebagian yang nggak tuntas kan? Ya. Istinja hukumnya wajib mensucikan najis yang keluar dari kemaluan depan atau belakang. Ya. Istinza wajib. Istinza membersihkan percikan air yang kena pakaian ataupun badan, wajib.
Ada yang namanya istibro. Nah, istibro ini hukumnya dua. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Wajib bagi orang yang jika dia buang air kecil tidak tuntas, wajib untuk istibro. Sunnah bagi orang yang jika dia buang air sudah bersih, sudah tuntas. Nah, kalau untuk laki-laki istibro itu bisa dengan diurut, batangnya itu diurut, ya, atau dengan dehem, gitu kan, atau dengan konsentrasi, diam aja konsentrasi kan, gitu kan, ya, itu lama-lama kan dia konsentrasinya untuk mengeluarkan, bukan konsentrasi yang lainnya, gitu kan. Nah, bisa. Untuk perempuan juga bisa diurut dari atas ke bawah, atau dengan dehem, bisa. Ini ada apa tadi? Istinja, istinja, istibro. Kemudian terkait dengan apa ini? Istinja dengan batu. Sering para ulama itu mengatakan kalau untuk perempuan, ya, istinja dengan batu itu ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Najisnya tidak mengenai lubang zakar. Najisnya kan ini yang perempuan mungkin lebih tahu daripada saya. Ya. Kalau di kemaluan perempuan itu kan ada dua lubang, lubang untuk buang air kecil, ada lubang zakar. Ya. Disebutkan oleh beberapa nas-nas para ulama itu, jika najisnya tidak sampai pada lubang zakar, maka boleh istinja dengan batu bagi perempuan. Kira-kira bisa dilihat nggak itu najisnya kena lubang zakar? Kan susah kan? Sehingga terkadang ya istinja dengan batu itu tidak banyak dibahas tentang untuk perempuan, karena banyak perempuan biasanya membahasnya untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Karena apa? Kemungkinan besar najis itu akan sampai pada lubang zakarnya, ya, lubang zakarnya. Makanya kemudian tidak banyak dibahas tentang apa istinja dengan batu bagi perempuan. Faslun furu'ul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu. Ya. Rukun-rukun wudu ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. At-tsani ghusl wajhi. Ya. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut umumnya orang untuk bagian atasnya sampai pada janggut, ya, di tempat bertemunya dua rahang. Itu kalau dari atas ke bawah. Kalau dari kanan ke kiri antara anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Nah, itu batasan wajah. Asal itu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai dua siku. Artinya siku harus kena, ya, tidak boleh di bawah siku, siku harus kena. Ar-rabi'u mashu ba'dil ra'si. Yang keempat adalah mengusap sebagian rambut kepala. Wa jami'i sunnatun. Kalau kemudian semuanya itu sunnah. Tapi yang mencukupi dalam mazhab Syafi'i itu adalah sebagian rambut kepala. Maksudnya rambut kepala itu apa? Rambut yang masih dalam bagian kepala, bukan rambutnya kalau rambutnya panjang kemudian yang di bawah itu yang diusap, tidak, yang masih dalam bagian kepala. Jadi rambut atas ini sampai pada bagian tengkuknya, ya. Atau kalau kemudian dia punya rambut panjang ke samping, dia masih dalam bagian kepalanya, rambutnya itu yang dibasuh, bukan rambut yang panjang yang ke bawah itu yang dibasuh, ya. Al-khamisu ghuslu rijlaini ilal ka'baini. Ya, yang kelima membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. As-sadisu at-tartib. Yang ke-6 adalah tartib. Faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Itu niat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita niat untuk wudu, maka kapan dilakukannya? Ketika membasuhkan air ke wajah, disitulah niat.
Ketika kita niat untuk sholat, berarti apa? Ketika kita takbiratul ihram, itulah niat. Wa mahalluha al-qalbu, niat itu di dalam hati. Sepakat para ulama, niat itu di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnatun. Kemudian mengucapkan niat itu adalah sunnah. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i kita sering mendengarkan orang baca nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Gitu kan? Dibaca usolli fardhal maghrib. Dibaca. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i membacanya itu sunnah. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika haji, ya, itu kan menyebutkan niatnya pun juga keras. Sehingga kemudian apa? Para ulama mengatakan berarti apa? Boleh membaca niat itu untuk apa? Membantu niat yang ada di dalam hati. Wa mahalluha, ya, tempatnya niat itu inda ghusli awwal juz'in min al-wajhi. Ketika pertama kali membasuh bagian dari wajah, itu niatnya. Wa tartibu an la yuqaddama 'udhun 'ala 'udwin. Yang namanya tartib itu tidak mendahulukan bagian yang satu dari bagian yang lain. Berarti harus berurutan. Ya, niat ketika membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap bagian dari rambut kepala, kemudian apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Itu namanya tartib. Tidak boleh mendahulukan yang lainnya. Faslun. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, nanti kita nggak lupa pembahasannya. Ya, kalau kemudian di bab ini ada yang mau bertanya langsung aja, diselang apa-apa. Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Air itu ada yang dikatakan sedikit dan banyak. Fal qalilu ma duna kullataini. Yang dikatakan sedikit adalah yang kurang dari 2 kula. Wal kathiru, dan yang banyak kullatani fa akthar. Banyak itu adalah 2 kula atau lebih. Ya, hitungan kula, ya, hitungan kula itu dulu, kula itu adalah 1 gentong besar di daerah Baghdad. Nah, orang itu kalau sudah bisa mengangkat 2 gentong itu berarti mengangkat 2 kula. Nah, orang yang kuat kalau bisa mengangkat seperti itu. Ukuran 2 kula itu, kalau kita punya bejana yang ukurannya persegi 4, maka apa? Panjang, lebar, dan dalamnya itu 1 hasta 1/4. Kalau kita pakai 1 hasta ini, 1 hasta yang kita katakan kalau kita bulatkan adalah 48 cm. 1/4-nya berapa? 12. Berarti kan 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, 60 cm dalamnya. Itu kalau bejana kita persegi 4. Kalau bejana kita itu bulat, ya bulat, maka apa? Diameternya 1 hasta, kemudian dalamnya 2 hasta setengah. Nah, kira-kira itu ukuran 216 liter, kira-kira segitu. Wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi. Ya, air yang sedikit akan najis jika dikenai najis. Kalau sedikit kena najis ya najis. Ya. Wa illam yataghayyar, meskipun airnya tidak berubah. Ya, yang tidak berubah sifat-sifatnya. Wal ma'ul kathiru, air yang banyak la yatanajjasu, tidak akan najis illa idza taghayyara, kecuali kalau sudah berubah ta'muhu aw lamuhu aw rihuhu, sudah berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Ini namanya sifat air. Ya, sifat air itu apa? Rasa, warna, bau. Kalau air sedikit meskipun nggak berubah, karena sedikit kurang dari 2 kula, kena air, kena najis, najis. Kalau banyak dilihat, kalau berubah rasa, warna, dan baunya, maka najis. Faslun mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ilajul hasyafati bil farji, yang pertama adalah memasukkan hasyafah. Hasyafah itu bagian apa itu?
Helm. Pala. Helm. Iya, helmnya gitu ya. Bagian depannya kemaluan laki-laki itu khas apa? Kalau sudah masuk itu saja pada kemaluan perempuan, maka apa? Mewajibkan mandi meskipun tidak keluar air mani. Ya, yang dimaksud kemaluan di sini baik itu kubur ataupun dubur. Ya, kalau sudah masuk kubur ataupun dubur yang belakang, kalau pakai yang belakang kan haram ya. Cuma kalau ada orang melakukan itu, ya tetap apa mewajibkan mandi. Bahkan para ulama mengatakan meskipun yang dimasuki itu adalah kemaluan hewan. Bagaimana ya? Kalau dalam kitab Kan rame menikah sama kambing Jawa Timur. Oh lagi rame sekarang. Jadi mau nanya, Gresik. Ya. kalau tadi mengenai bab wudu, kalau minta dikasih contoh apabila kita dalam keadaan darurat, air nggak ada, cuma ada air sebotol aqua. Boleh kita nanti dikasih contoh kalau misalkan ini air aqua buat praktek wudu nanti di Padang Arafah misalnya. boleh. Jadi Rasulullah SAW wudu cukup dengan satu mud. Satu mud itu satu cakupan dua telapak tangan yang ukuran sedang. Rasulullah sebegitu besarnya, kan lebih besar daripada kita, ya ukuran badan Rasulullah itu cukup dengan satu mud. Ya, bagaimana dengan kita? Maka ya kita bisa sebenarnya. Sebetulnya memang wudu itu, nanti kalau mungkin ada kapan-kapan kita praktek, wudu itu dengan air yang sedikit di air gelas itu sudah cukup. Ya, karena tidak harus dengan air yang deras. Mengalir di dalam bab wudu itu adalah bisa dibantu dengan tangan, itu namanya mengalirkan. Jadi kalau kemudian ada air sedikit di telapak tangan kita, kemudian kita taruh di wajah, ya sambil dibantu dengan tangan kita, itu sama dengan mengalirkan. Tidak harus kemudian mengalir itu seperti air yang di keran itu, yang lainnya itu tidak harus begitu. Ya mengalirkan itu, yang cara wudu itu mengalirkan air itu dengan apa? Dengan dibantu tangan itu sudah cukup. Ya, itu maksudnya mengalirkan, bukan diusap. Kalau diusap kan dengan sapu tangan, ada sapu tangan bahasanya diusap, itu bukan itu. Ya itu kan yang wanita tadi betapa sulitnya bagi wanita ini. Seperti istinja untuk syarat pakai batu tadi, kalau ternyata najisnya mengenai yang belakang, berarti yang apakah karena tidak dibahasnya ini karena yang paling tahu wanita itu sendiri. Sebagian menyarankan demikian, yang harus tidak mengenai lubang kemaluan. Kalau najisnya sudah masuk kepada lubang kemaluan, maka tidak cukup dengan batu, harus dengan air. Sedangkan air nggak ada ya, misalkan. Kalau dalam keadaan seperti itu, ambil yang tidak mensyaratkan demikian. Ada yang tidak mensyaratkan begitu. Ya, ada yang tidak mensyaratkan karena tidak tahu. Ya, rata-rata kena itu kan. Ya. Kalau pakai syarat seperti itu, rata-rata kena. Ya, sehingga tidak bisa isinya dengan batu. Nah. Jadi tadi yang pertama yang mewajibkan mandi itu adalah memasukkan bagian depan atau helm dari kemaluan ke kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Sampai kan kalau dalam kitab Syekh Nawawi itu syaratnya, kalau seandainya ada kemaluan yang besar, orang itu masuk semuanya ke dalam itu, apakah wajib mandi? Wajib mandi. Ya itu kan para ulama kalau kemudian membahas dengan luar biasa. Waktu mani, waktu mani, keluarnya mani itu keluar maninya sendiri, bukan maninya orang lain. Paham nggak? Barang mana paham nggak? Keluar maninya sendiri itu jika seandainya orang melakukan hubungan suami istri, kan terkadang si suami keluar, si istri tidak, tapi keluarnya di dalam. Nah, keluarnya di dalam.
dalam rumah. Duanya di dalam kan? Yang si istri dan suami kan mandi kan? Mandi karena apa? Karena melakukan hubungan suami istri. Tapi setelah mandi bisa jadi kemudian yang di dalam itu dikeluarkan oleh si perempuan. Tapi padahal dia tidak keluar kan waktu hubungan. Karena mungkin ya saya lagi cepat keluarnya, gitu kan? Nah, maka kemudian dia tidak keluar. Tapi ketika selesai mandi, ternyata ada yang dikeluarkan. Maka itu tidak mewajibkan mandi. Kenapa? Karena bukan mandinya dia. Yang keluar adalah mandinya bapak ya. Paham ya? Waktu Yunani di situ adalah keluarnya mandinya dia sendiri. Pak Yai, mohon maaf bertanya. Itu kan tadi kalau istrinya tidak keluar, kemudian kalau misalkan keluar bersama, berarti kan dalam tanda kutip kan ada percakapan. Iya. Kalau seandainya keluar bersama dua-duanya keluar, maka memungkinkan setelah mandi ada yang keluar lagi, memungkinkan keluar mandinya dia. Kalau di laki-laki kan ada mani, mazi, sama wadi. Kalau di perempuan ada hukum itu sama. Jadi mani itu dalam bab fikih, jadi untuk laki-laki itu kan keluar dari batangnya itu, dari mulutnya itu, keluarnya dengan mengumpulkan, gitu kan. Kalau perempuan juga keluar. Tapi yang perempuan itu biasa dibahas dalam bab itu beda antara perawan dan yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Kalau perawan keluar sampai keluar kemaluannya, dari kemaluannya, keluar kemaluannya. Kalau yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dikatakan keluar itu sampai pada batas ketika dia jongkok, apa yang kelihatan dari situlah keluarnya sampai situ. Berarti kan sudah agak dalam kan, baru ketika dia jongkok baru kelihatan. Nah, di situ dikatakan. Tapi tiga-tiganya semuanya mandi, wadi, mandi ada. Keluarnya itu yang mewajibkan mandi ketika inzalnya atau ketika sisanya keluar juga. Dua-duanya. Yang penting keluar. Seandainya kemudian mau keluar ditahan, nggak keluar, enggak. Kan ada yang mau keluar ditahan dan tidak jadi keluar, itu sudah mewajibkan mandi. Bisa keluar itu soalnya. Wal haid wal haid wal nifas wal wiladatu wal mautu. Wal wiladatu itu melahirkan, wal mautu mati. Ya. Saya kira kalau bahas nanti masalah haid dan nifas terlalu luas. Faslun urutun rusli ibnani. Ya, rukun nanti itu ada dua. An-niyah dunia wa ta'mimu jami' wa ta'mimul badani bil ma'i. Ya, yang kedua adalah meratakan badan dengan air. Meratakan badan dengan air ini yang harus kita perhatikan. Di samping semua yang anggota badan kita ini, itu juga pada kemaluan. Ya, pada kemaluan. Kalau laki-laki kan ada bibirnya itu, ya, ujungnya itu juga harus dibersihkan. Sama ketika di duburnya, ya, di duburnya itu kan. Bilang bibir, perempuan bibir. Ya, jadi kalau kita pun ketika berdiri, pantat itu kan nempel kan, maka juga harus diserai dengan air, harus diserai dengan air. Juga bagi perempuan yang sudah bersuami, sudah melakukan hubungan suami istri, itu lebih dalam lagi ceboknya, karena dia kan bagian yang terlihat ketika jongkok itu yang harus dibasuh. Kalau yang lagi nggak usah dibayangkan apa yang terlihat. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Ya. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Al-Islam wa tamyiz tabiz. Tahu tabiz ya? Tabiz itu anak pada usia bisa memahami perkataan yang sederhana. Itu namanya tabiz. Ditanya tentang sholat, tahu. Sholat zuhur berapa rakaat, tahu. Puasa itu kapan, tahu. Itu namanya mumayyiz. Ada sebagian mengatakan mumayyiz itu adalah anak sudah mandiri dalam makan, minum dan buang air besar, buang air kecil, bisa cebok sendiri, itu dikatakan tabiz.
Ada yang mengatakan demikian. Wan naqa'u bersih anil haidi wan nifas, dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u wusulan ma'i ilal basyarati, dari barang yang mencegah masuknya air, sampainya air ke kulit, berarti dari cat, kutek ataupun yang lainnya. Wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru ma, dan juga tidak boleh ada pada anggota badan yang untuk wudhu itu sesuatu yang merubah air, ya, sesuatu yang merubah air, ya, seperti kalau kemudian ada semacam apa, bodi yang minyak yang tidak nyatu dengan air itu kan, tapi bisa merubah air itu nggak boleh. Walaiku bifardiyatihi, mengetahui hukum fardunya wudhu. Wa alla ya'taqida fardhan min furu'i sunnatan, dan tidak meyakini salah satu rukun dari rukun-rukun wudhu itu adalah sunnah. Jadi tidak meyakini kan membasuh tangan sampai situ kan fardu rukun. Kalau ada orang yang meyakini ini adalah sunnah, maka tidak sah wudhunya. Ya, itu maksudnya. Tapi kalau ada orang yang tidak paham mana yang fardu, mana yang sunnah, karena nanti ada sunnah-sunnahnya berkumur-kumur, mau menghirup air ke apa ini, itu dia nggak tahu mana yang sunnah, mana yang fardu. Ya nanti dia wudhu gitu aja. Saya nggak tahu yang fardu yang mana, yang sunnah yang mana. Kata orang pertama sah wudhunya. Wal ma'u tahiru, air yang suci, wal dukhulul waqti, dan masuknya waktu, wal muwalatu idzal hadas, dan kemudian apa, bersambung bagi orang yang sering beser. Daimul hadas itu orang yang beser, ya, baik itu beser buang air kecil atau beser kentut, ya, buang angin, itu kan ada kan orang yang beser seperti itu, maka harus ada muwalah. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya', hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-awwal ma kharaja min ahadis sabilaini min al-qubuli aw al-qubuli. Yang pertama yang keluar dari dua anggota badan, yaitu dua jalan, yaitu dari kubur ataupun dubur. Sesuatu yang keluar, baik itu yang biasa keluar ataupun yang tidak biasa keluar, ya, itu bisa membatalkan wudu. Ya, yang biasa keluar itu kan kalau yang kecil, kalau besar, atau kalau kemudian keluar darah, batal wudunya. Ada tidak biasa keluar kan, keluar darah itu ribun au ghairuhu, ya, buang angin ataupun selainnya. Ya, buang angin, baik buang anginnya itu dari kubur ataupun buang anginnya dari kubur. Ya, kalau perempuan yang kadang buang angin dari depan kan, ya kan? Susah. Iya. Terkadang ya. Udah tua. Nenek-nenek ya. Soalnya ada video itu nggak sekali karena saya banyak yang tanya. Illa al-maniyah, kecuali yang keluar itu adalah mani, karena mani tidak mewajibkan wudu tapi mewajibkan mandi. Asani zawalul aqli, yang kedua adalah hilangnya ingatan dengan binaumin, dengan tidur, au ghairi atau selainnya. Illa kecuali nauma qa'idin mumakkinin man adadahu minal ardi, tidurnya orang yang duduknya dalam posisi tetap, nah, di tempat duduknya di atas tanah. Berarti apa? Ya, pantatnya nempel ke tanah dengan tidak berubah posisi duduknya ketika dia tidur. Jangan-jangan kemudian tidur, duduk, bangun-bangun sudah nyungsep ya. Nah, itu lahir lagi gitu kan. Duduk, tidur, sampai bangun pun juga deh. Nah, tidur dalam keadaan duduk, sampai bangun pun juga dalam keadaan duduk itu. Asal itu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Yang kedua, bertemunya dua kulit laki-laki perempuan kabiraini yang sama-sama besar. Ya, sama-sama besar itu dikatakan oleh para ulama bukan berarti balik ya. Ya, sampai pada batas anak itu, ya, umumnya orang normal syahwat kepadanya. Jadi kadang belum balik, umur 12, umur 13 kan kadang sudah besar, dia belum balik,
belum balik. Tanda-tanda balik tadi sudah disebutkan kan? Nah, belum balik. Tapi pada posisi seperti ini, anak tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki atau kalau dia perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kabiraini, ajnabiyaini, ya, yang bukan mahramnya. Min ghairi hamilin, tanpa penghalang. Ar-rabi'u as-sukudu lil adami aw halqati dukhuli bi badil kaffi aw utunil asabi. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan anak Adam, baik itu yang besar ataupun yang kecil. Jadi kemaluan anak kecil pun batal. Ibu lagi nyanyi bokin anaknya gitu kan. Aw halqati dukhuli, atau menyentuh lubang duburnya, bukan pantat. Kalau pantat tidak membatalkan, ya. Yang itu adalah lubang duburnya. Dengan apa? Bibatil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Atau butunil aswabi, atau jari-jari tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam itu, ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan apa? Melekatkan dua telapak tangan kita satu dengan yang lainnya dengan menempelkan dan agak renggang. Maka yang nempel itu dikatakan apa? Telapak tangan bagian dalam. Kalau untuk ibu jari dikatakan telapak tangan bagian dalam itu jika apa? Kita pasangkan ibu jari begini. Kalau ini kan begini kan? Nah, ini telapak tangan bagian dalam. Tapi ibu jarinya kan miring ini. Jarinya kan miring. Dikatakan telapak tangan untuk ibu jari itu ketika diginikan. Nah, ketika diginikan itu namanya bagian dalam dari ibu jari kita. Faslun malintaq atau wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal wudu'nya maka haram baginya 4 perkara. As-shalatu shalat, wa tawafu tawaf, wa mas'ul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Wa yahrumu 'alal junubi 6 asya. Haram bagi orang yang junub 6 perkara. As-shalatu shalat, wa tawafu tawaf, wa mas'ul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu, membawanya, wal lubsu fil masjid, ya, dan berdiam diri di masjid bagi orang yang junub. Wa qira'atul Qur'ani, dan baca Al-Qur'an bi qasdil qira'ah. Ini yang penting. Membaca Al-Qur'an dengan niat membaca Al-Qur'an, bukan dengan niat zikir. Karena ada ayat-ayat yang biasa dipakai untuk zikir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau kalau kita mau berpergian, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan niat doa, bukan niat baca Al-Qur'annya kan? Nah, itu boleh. Meskipun dia apa? Junub. Wa yahrumu bil hayd 'asharatu asya. Haram bagi orang yang haid 10 perkara. As-shalatu shalat, wa tawafu tawaf, wa nasrul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamlu, membawanya, wal lubtu fil masjid, dan berdiam di masjid. Wa qira'atul Qur'ani bi qasdil qira'ah, dan baca Al-Qur'an dengan niat membaca. Was-shaumu, puasa, wa talaqu, talaq, ya. Wal mururu fil masjid, ya, melewati masjid. In khafat tarwifahu, jika orang ini khawatir akan mengobati masjid dengan darahnya itu, ya. Jadi kalau tidak tidak khawatir mengotori masjid karena dia hanya lewat saja, kalau mengatakan tidak apa-apa, pakai bebas. Walistimna, dan alistimna itu berjumbulah, ya. Baina surrati wa rukbah, antara di bawah pusar, di atas lutut. Jadi kalau di atas pusar masih boleh, di bawahnya lutut juga boleh, ya. Tapi di bawah lutut mau diapain? Jempol, garuk. Rasul asbab tayammum salah satu. Sebab tayamum. Sebelum masuk ke tayamum tadi disuruh wudu ada waktu khulil waktu, di situ maksudnya apa? Waktu khulil waktu, mana ya? Oh iya. Iya. Ini kita ingin hadas. Waktu khulil waktu wal muwalah, maksudnya waktu sholat dan berurutan
itu bagi siapa? Kita ingin ada orang yang geser. Saya jelaskan ya. Orang yang geser itu tidak boleh wudhu sebelum masuk waktu sholat. Kenapa? Karena geser dia kan? Kalau dia sekarang wudhu, sholat asalnya nanti setengah 4 katakan. Lalu mau geser lagi, mau ngapain wudhu kan? Ya. Jadi masuknya waktu dan muala itu bagi siapa? Orang yang geser. Jadi orang geser itu wudhunya setelah masuk waktu sholat. Setelah itu kemudian langsung sholat. Kalau tidak langsung sholat, takutnya apa? Wudhu geser. Ya, itu maksudnya. Ya, langsung masuk waktu dan muala langsung sholat. Satu lagi, masih di saat wudhu itu wa amma yang ngau usulal ma ilal basyarah. Seumpama orang habis kena minyak diurut ya. Nah itu menghilangkannya seperti apa? Kalau pakai sabun lagi kan nanti dia ada wangi. Nah sedangkan minyak itu nggak bisa hilang kalau nggak pakai sabun. Kalau nggak pakai sabun nggak bisa hilang. Kalau memang bisa dilap sampai kering, sudah kering itu, bagi kita kering, meskipun masih ada baunya, nggak apa-apa. Oh, mampu. Nggak apa-apa. Gimana? Ya. Bagi yang haid itu kan suka ada yang membaca menghafal Quran, dia punya keamalannya, tapi dengan HP itu bagaimana hukumnya? Kalau menurut tidak boleh. Membaca itu bagiannya tidak boleh. Ya, tapi kalau dalam matematik boleh. Kita sekarang kan ngobrol ini ikut mazhab yang kita baca mazhab. Ya boleh. Saya lanjutkan ya. Asbab tayamum ini salah satu. Sebab-sebab orang itu boleh tayamum ada 3. Faqdul ma'i, tidak adanya air. Tidak ada air memang benar-benar tidak ada, atau ada air tapi terhalang oleh musuh, itu namanya tidak ada air. Ya. Kalau orang sering menyebutkan begitu. Wal maradu, sakit yang menyebabkan kalau dia menggunakan air semakin parah sakitnya sehingga tidak sembuh, atau menjadikan lama sembuhnya, atau menjadikan membahayakan dirinya, itu tidak boleh pakai air. Ya. Walihtiyaju ilaihi li'atrashi hayawanin muhtaramin, dan butuh kepadanya, kepada air tersebut untuk memberi minum hewan yang muhtaram. Ya, maksud hewan di sini itu bisa pada orang yang membutuhkan air itu untuk minum, maka diberikan untuk minum, misalnya sendiri apa? Tayamum. Bahkan sampai dikatakan hewan yang dimaksud di situ juga apa? Anjing yang tidak melawan, anjing yang jinak. Nah, diberikan kepada anjing itu karena dia apa? Haus. Kalau tidak diberikan maka dia akan mati. Maka diberikan kepadanya. Wa ghairul muhtaram sittatun. Yang tidak muhtaram itu ada 6. Tarikus shalah, orang yang tidak sholat. Wazani muhson, ya, orang yang zina muhson. Tahu kan zina muhson kan? Ya, laki-laki atau perempuan yang sudah pernah nikah yang sah kemudian berzina, itu namanya zina muhsan. Wal murtad, orang yang murtad keluar dari agama Islam. Wal kafirul harbi, orang kafir yang melawan, memusuhi Islam, itu namanya kafir harbi. Ya. Wal kalbul aqur, anjing yang melawan, menyerang, itu namanya galak, anjing yang galak. Wal khinziru, dan babi. Faslun syurutu tayammumi asyaratun, atau asyaratu asya'a. An yakuna bi turabin, syarat tayammum itu ada 10. Yang pertama dilakukan dengan tanah. Wa yakuna turabu tahiran. Yang kedua, tanah yang dimaksud itu harus suci. Wa an la yakuna musta'malan, dan tanah yang dimaksud itu bukan tanah yang musta'mal. Tanah musta'mal itu bagaimana? Tanah yang sudah dipakai untuk tayamum dipakai lagi, itu namanya musta'mal. Artinya tanah yang sudah diusapkan ke wajah, ya, kemudian yang berukuran dari tanah itu dipakai lagi untuk tangan, maka itu namanya musta'mal. Adapun tanah yang dipakai untuk kedua kalinya, kan kadang kita ada mungkin tanah di depan gini kan, kita taruh gitu kan, kemudian kita pakai untuk, kemudian kembali lagi ke sini, itu kata para ulama bekas musta'mal.
Karena itu tanahnya yang lain lagi kan yang kita ambil kan, meskipun pada posisi yang sama. Dan yang sudah itu kan sudah diwajah, bukan lagi. Ada yang salah paham kan? Ada yang salah paham sekarang di situ lagi. Karena itu mustahil. Enggak, ini kan tanahnya yang baru lagi yang kita ambil, cuma tempatnya yang sama. Paham yang mustahil itu yang dari wajah, yang jatuh lagi kemudian diambil, nah itu namanya mustahil. Paham ya? Wa anna yuqalituhu daqiqun wa nahbuhu. Tanahnya itu tidak bercampur dengan tepung dan semacamnya. Wa an yaqsidahu, dan sengaja untuk mengambil tanah untuk tayamum. Wa ayyan saha wajhahu, dan dia membasuh wajahnya. Wa yadayhi bidorbatain, dan kedua tangannya dengan dua tepukan, dua pukulan. Orang tayamum itu ya bisa dengan bagaimana caranya dia tayamum bisa. Cuma kalau ulama kan menyebutkan tata caranya. Jadi tepuk atau pukulan yang pertama untuk wajah. Wajah itu caranya adalah dari pinggir samping ke depan, ya, ke depan. Jadi dari samping ini ke depan itu untuk wajah. Ya, ya memang tidak seperti air kita semuanya rata, tapi kalau tanah menurut kita dugaan kita sudah rata gitu kan. Ya. Kalau kemudian yang kedua kita pukulkan lagi, maka apa? Tanah yang ada di sini itu kita bagi dua. Bagian pertama, bagian kedua. Bagian pertama, bagian kedua. Ya. Bagian pertama ini untuk apa? Nah, kita bagi tiga. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Bagian pertama untuk bagian luar tangan, untuk bagian luar tangan, bagian tangan luar sini. Ini bagian pertama. Nah, kemudian bagian kedua ini untuk bagian dalamnya sini. Nah, tinggal nanti bagian tiga ini kan. Nah, kemudian yang kedua juga begini sama dan sama. Nanti tinggal menjadi dengan menjadi. Paham nggak? Paham ya? Apa diulangi? Jadi kan kita untuk yang tangan nih, kalau untuk wajah kan tadi dari samping ke depan, kan? Kalau untuk tangan ini dibagi menjadi tiga, satu, ini semuanya ini satu, ini kemudian ini dua, semuanya ada di sini dua, kemudian ini tiga. Ya, untuk bagian pertama itu bagian tangan yang luar, ini kan? Kemudian yang ini bagian dalamnya di sini. Nah, tinggal satu kan yang dijadikan belum. Nah, baru kemudian kita yang yang satu jalan. Ini baru buat ini tinggal dijadi dengan dijadi. Paham ya? Itu aturannya. Nanti kemudian seperti itu yang penting masa bahwa sudah rata. Yusilan najasa awalan, dan membersihkan najis untuk yang sebelum dia tayamum. Wa yastaidu bil qiblati qablahu, dan dia harus istihad pada kiblat sebelumnya, dari kiblat sebelumnya. Ini sebagian ulama tidak mensyaratkan bahwa tayamum kemudian harus tahu kiblatnya, itu tidak mensyaratkan. Ya, sebagian tidak mensyaratkan itu. Soalnya terhubung waktu, kemudian saya setelah masuknya waktu. Ya, tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu, karena harus cari air dulu kan, dan kemudian tayamum itu ibadah pengganti wudu, sehingga kemudian apa? Tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat, harus dari sampai kemudian memang dia mengatakan tidak dapat, baru kemudian tayamum. Soalnya tayamum itu di fardhin, dan tayamum itu hanya untuk sekali sholat fardu. Jadi kalau waktu zuhur, dia tayamum untuk zuhur saja. Nanti masuk asar, ya, dia tayamum lagi. Jika memang tidak ada air. Faslun furu'u tayamum khamsatun. Hukum tayamum itu. Kalau sholatnya di jamak, musafir.
apa setiap saya bukan Kan udah selesai juga. Saya mengutip dari jalan karena dia ibadah pengganti, sehingga kemudian ketika dia tayamum untuk satu kali sholat, sehingga dia tidak berjamaah. Ya, karena khawatir nanti kalau sudah berjamaah takdim, pas waktu asar ada air, ya kan bisa saja, atau dia pindah dari tempat itu ke tempat lain dan di tempat lain ada air. Kalau ini mungkin kalau lagi di pesawat perjalanan mama ke Arab itu bukan 9 jam itu karena makan waktu yang memang tidak bisa untuk apa tetap tayang satu-satu atau bisa dijamak karena satu. Kalau tayamum satu-satu, ya tidak bisa dijamak. Tapi itu tadi yang pertanyaan wudhu dengan air yang sedikit itu juga bisa dipraktekkan meskipun di pesawat. Ya, meskipun di pesawat. Jadi dengan botol kecil atau kalau di maskapai Malaysia dan itu diberi air yang ada spray semprot itu bisa dipakai dan mereka memberi itu bagi mereka yang mau sholat. Itu luar biasa bagus itu sebenarnya. Dan airnya paling netes ke pakaian kita saja, baju kita saja, tidak kemana-mana. Makanya penting jamaah itu diberi arahan untuk wudhu dengan air yang sedikit, sehingga tidak ada masalah yang bagi orang. Sehingga kemudian ketika nanti di pesawat itu jarak yang begitu jauh dan harus sholat di atas pesawat, ya maka apa? Sholatnya di Jawa itu siap-siap. Dia kan belum masuknya waktu sebelumnya, setelahnya. Jadi yang belum masuk waktu setelahnya juga tidak masalah. ووجود السابق الرحيل في إليه أنتين ومسكنه والصفة الدائمين به ومؤنة من عليه مؤنته متخذ هذه وإياه وخروج نحو زوج امرأة أو نسبة ثقة معها واستطاعة بالغير وهي وجود نائب عن معهود بينه وبين مكة مرحلتان وعن ميت عليه نسك وفي تركته من يملك أجرته. فصل أركان الحج 6: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحرب أو التقصير والترتيب في معظم الأركان وهي سوى الوقوف أركان العمرة. فصل واجبات الحج 6: الإحرام إلى الميقات والمبيت مزدلفة والمبيت منى ورمي جمرة العقبة ورمي الجمرة الثلاثة وطواف الوداع. ويجب في العمرة الإحرام إلى الميقات ويلزم من ترك واجبا تمر وهو شاة فصيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فصل حتى السكان بأمر 3: إفراد بأن يحج ثم يعتمر وتمتع بعكسه وقران بأن يحرم بهما معا والإفراد أفضل من لم يأخر العمرة عن عام الحج. فصل يلزم الحاج في الوقوف وجوده بعبد عرفة ولو لحظة بين زوال شمس يوم التاسع وطلوع فجر العيد مع كون أحمد العبادة. يشترط للطواف الطهارة وستر العورة وعدم التركيز والفرق بالحجر الأسود وكونه 7 في المسجد وخارج الكعبة وعدم الصالح ولينه إن استقل. ويشترط للسعي البدء بالصفا والانتهاء بالمروة وكونه 7 داخل المسعى وكونه بعد طواف صحيح وعدم الصالح. فصل ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل نجد اليمن والحجاز فرق وأهل تهامة اليمن لملم وأهل العراق ذات عرق وأهل مكة هي ولحج وحج الحج.
معتقد وميقات الحج الزماني شوال وبالقعدة وعشر من ذي الحجة والعمرة كل العام إلا أن يكون محرما بحج أو يكون بمعناه. فصل يدخل في منتصف ليلة العيد وقت فوات أيام الكعبة وإزالة الشعر وضم جمرة العقبة، ويدخل وقت رمي أيام التشريق زوال الشمس كل يوم منها، ويشترط لرمي أيامها كل جمرة بيده 7 مرات بما يسمى حجرا مع قصد المرمى، وعدد الصائد مبتدئا بالذي تلي مسجد الخيف ثم بالوسطى ثم بالعقبة. فصل يحرم على المحرم 13 شيئا: طيب ودهن رأس ولحية بلحم دهن ورسالة دخل وشعر وجماع ومقدماته، وعقد النكاح وسير المحمول البريء المحشير، وسبق الرجل رأسه ولبسه محيطا بنحو خلافه، وسبق المرأة بوجهها ولبسها قفازا. فصل من فعل شيئا من المحرمات فعليه يكفر الفدية، وهي شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق ب3 آسور على 6 مساكين إلا في عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا فدية فيه، وإلا في قتل الشاة فيلزم في المثلي مثله من النعم، أو التصدق بقيمته طعاما أو صوم يوم عن كل مد، وفي غير المثلي التصدق بقيمة الصوم. فصل من أتى بالليل من قبل جمرة العقبة من الغراب الإفاضة وإزالة الشعر حل لهما حرم عليه غير نكاح ووضع ومقدماته، ويحل للثالث البقية، ولا يفسد النسك بشيء إلا من وقت قبل التعامل الأول، ويلزم به إتمام الكاسب والقضاء القاضي، والكفارة وهي بدنة تتطهر كل 7 أيام، فإن لم يجد قوم البدنة وتصدق بقيمتها طعاما، فإن عجز سئل عن كل مد يوما. فصل يحرم صيد الحرمين وذاتهما إلا الإبخرة على محرم وحلال وتشريك مكة بوجود الفدية، وهي الصوم ما تقدم وفي النبات بدنة كبيرة وشاة في صغيرة تبلغ أسبوعها، والقيمة فيما دون ذلك. pakai kasrah. Fadilah berpesan ziarah Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabi azimah wallahu a'lam bis-shawab. Nas'alullah al-karim bi nabiyyi al-wasim an yukhrijani min ad-dunya musliman wa walidayya wa ahbari wa man ilayya tama wa an yaghfira li wa lahum muhammadin wa lahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ابن هاشم بن عبد مناف رسول الله الى كافه الخلق رسول الملاحم حبيب الله الفاتح القاسم واله وصحبه اجمعين والحمد لله ربنا اعترفنا باننا اعترفنا واننا اصرفنا على الله اشرفنا فيتوب علينا توبه تغسل واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أهل والديوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرا أو صوبة والمسلمين أجمعين ربيا dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa memberkati kita semua. Amin. La ijazah. Untuk